Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Aster Ariyanti selaku dosen mata kuliah kewirausahaan, dan yang terhormat kepada Bang Nurudin selaku asisten dosen kewirausahaan praktikum semester 5. Hari ini kami akan mempresentasikan laporan akhir usaha bisnis kami bernama silentmonkey.id. Selanjutnya. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurilahi, lalu ada rekan saya Widyono Sakti dan Yusril Mahendra Nasution. Next. Untuk pembahasan hari ini, kami akan membahas yang pertama ada segmentasi pasar, lalu ada profil usaha, kemudian bisnis model kanvas, RHB dan HPP usaha, lalu ada kesimpulan dan saran untuk dokumen dan beberapa testimoni dari pelanggan kami. Next. Dari pembahasan sebelumnya, dalam rencana penentuan segmentasi pasar, dengan itu kami sudah melakukan penjualan, yang dimana status pekerjaan dari para responden menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen sebagai mahasiswa. Dengan bahan baju cotton 30, dengan variasi warna gelap, harga yang kami tentukan dengan penjualan variasi 90.000 sampai 120.000. Next. Lalu, untuk pemesanan bisa melalui WhatsApp kami dan Instagram kami yang kami sediakan melalui media online, serta dengan pengiriman menggunakan jasa pengiriman dan COD atau bertemu langsung. Next. Profil usaha. silentmonkey.id adalah sebuah UMKM, usaha mikro kecil menengah yang berdiri pada tahun 2021 yang bergerak dalam industri tekstil pembuatan baju kaos pria. Next. Monkey ID merupakan salah satu UMKM yang memproduksi baju dengan model kekinian. UMKM ini didirikan pada tahun 2021 oleh 3 orang mahasiswa Politeknik APP Jakarta sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah kewirausahaan. Namun usaha ini tidak hanya sebatas untuk memenuhi nilai tugas saja. Nantinya usaha ini akan kami terus kembangkan sesuai dengan tren yang berlangsung di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia membuat sebagian pelajar, mahasiswa maupun pekerja dirumahkan. Artinya mereka melaksanakan kegiatan secara online di rumah. Hal ini melatar belakangi kami untuk membuat suatu usaha yang memproduksi fashion baju untuk menemani target konsumen kami melakukan aktivitas di rumahnya. Pada saat ini kami memiliki beberapa ide bisnis, salah satunya fashion baju. Lalu kami mencoba membuat sendiri dengan cara membuat warna yang diminati oleh konsumen, sehingga kami memutuskan membuat produk tersebut dengan menggunakan jasa percetakan dari beberapa vendor yang kami sudah pilih. Hal ini juga mendasari oleh hasil riset pasar yang sudah kami lakukan sebelumnya. Next. Visi kami yaitu menjadi salah satu UMKM yang tidak mengedepankan kualitas dalam produknya dan service level yang baik untuk konsumen, tetapi juga bermanfaat dan menjadi nilai positif untuk lingkungan sekitar tempat produksi yang didirikan. Next. Untuk kami yaitu menjaga kualitas bahan baku produk dan menjaga hubungan baik dengan supplier, selalu berinovasi dan membuat produk baru yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan menyesuaikan kebijakan perusahaan, mengutamakan tanggung jawab, loyalitas, serta kemauan untuk terus belajar dan memahami teknologi yang berkembang saat ini. Menjalin hubungan baik berlandaskan kekeluargaan dengan semua yang terlibat pada UMKM ini, memanfaatkan maksimal lingkungan sekitar sebagai sumber daya perusahaan untuk menciptakan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar berdirinya perusahaan, memastikan konsumen dan memberikan hak konsumen untuk
berkomentar agar menjadi evaluasi ke depannya bagi perusahaan untuk lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Widiono Sakti. Lingkungan dan pemasaran. Yang pertama adalah lingkungan, di mana dalam lingkungan ini kami itu melakukan perencanaan mengenai target pasar kami, lalu mengenai bahan baku yang akan kami gunakan, apakah itu berdampak buruk bagi lingkungan atau tidak, dan terhadap lingkungan di sekitar kami. Selanjutnya ada kondisi pasar. Dalam kondisi pasar kami akan melakukan perencanaan mengenai produk yang akan kami buat, yaitu baju atau fashion, di mana kami akan merencanakan apakah baju ini bagusnya dibuat sebagai baju distro atau yang lainnya. Selanjutnya ada rencana pemasaran, di mana kami akan membuat rencana pemasaran dari baju yang akan kami buat. Next. Di sini ada foto produk yang kami jual, yaitu baju distro Silent Monkey dengan warna hitam, dan kami memiliki 3 contoh desain yang akan kami jual ke khalayak umum. Selanjutnya, ini adalah pemasaran produk kami. Kami memasarkan produk melalui sosial media, yaitu IG atau Instagram. ID Instagram kami silentmonkey.id, di mana kami melakukan pemasaran dengan memaparkan atau memposting foto-foto desain baju kami. Dan dari situ juga kami menerima pesanan dari pelanggan. Next. Kontak kami. Untuk para pelanggan bisa menghubungi kontak yang ada di dalam PPT, seperti nomor telepon, email, alamat, dan Instagram untuk melakukan pemesanan produk kami. Next. Bisnis model Canva. Bisnis model Canva merupakan sebuah rancangan di mana rancangan tersebut terdapat beberapa hal yang akan diperhatikan. Contohnya ada key partner, lalu ada resources, ada value, ada customer, dan lain-lain. Untuk membuat bisnis model Canva ini ada beberapa hal yang akan kami buat. Oke, next. Yang pertama ada segmentasi pemasaran. Segmentasi pemasaran ini penting dalam pembuatan bisnis model Canva. Di dalam segmentasi pemasaran ini ada segmentasi geografis, di mana segmentasi ini berfokuskan pada tempat. Jadi kita akan melakukan segmentasi terhadap tempat-tempat yang bisa dibuat pemasaran atau penjualan produk kami. Selanjutnya ada segmentasi demografis yang berfokus pada orang-orang di sekitar kami. Untuk segmentasi demografis ini diukur dari usia dan jenis kelamin, serta dari tingkat pendidikan mereka. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, di mana segmentasi ini berfokus pada minat dari pelanggan-pelanggan kami dan berfokus pada kondisi keuangan mereka. Dan yang terakhir ada targeting, di mana kami melakukan kesimpulan dari segmentasi yang telah kami lakukan untuk membuat target pasar. Next. Yang kedua ada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis yang menggabungkan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, di mana dari keempat ini kami akan melakukan sebuah analisis dan membuat strategi yang berhubungan dengan peluang dan kelemahan, terus peluang dengan kekuatan, lalu ancaman dengan kelemahan, dan ancaman dengan kekuatan. Oke, next. Next. Selanjutnya ada laporan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dimulai dari persediaan bahan baku atau bahan awal. Untuk bahan awal kami tidak ada karena kami baru merintis usaha. Lalu untuk pembelian bahan baku kami membeli
kaos cotton bambu sebanyak 100 pieces dengan harga 3 juta. Lalu lalu ada ongkos angkut pembelian sebesar 50.000 sehingga total pembelian bahan baku sebesar 3.050.000. Lalu tidak ada retur sehingga pembelian bersih kami sebesar 3.050.000 dan bahan tersedia untuk dipakai adalah 3.050.000. Lalu bahan baku langsung yang digunakan atau biaya sablon sebesar 300.000. Lalu ada tenaga kerja langsung sebesar 750.000 sehingga total biaya produksi kami yang dihitung dari bahan tersedia untuk dijual ditambah dengan bahan baku langsung digunakan dan tenaga kerja langsung sebesar 4.100.000. Lalu di sini juga ada biaya overhead usaha yang terdiri biaya listrik dan biaya plastik. Total biaya overhead usaha kami sebesar 915.000 rupiah. Lalu di sini juga ada biaya penolong yang terdiri dari tote bag, stiker, dan gantungan kunci yang akan kami jadikan merchandise. Total biaya bahan penolong kami sebesar 1.610.000 rupiah, sehingga biaya produksi kami sebesar 6.625.000 rupiah yang dihitung dari total biaya produksi ditambah total biaya overhead usaha ditambah total biaya bahan penolong, sehingga harga pokok produksi kami sebesar 6.625.000 rupiah. Next. Selanjutnya ada laporan laba rugi kami, di mana kami menjual 100 pieces baju dengan harga 120.000 sehingga total penjualan kami sebesar 12 juta rupiah. Selalu tidak ada potongan penjualan sehingga penjualan bersih kami sebesar 12 juta rupiah. Lalu ada harga pokok penjualan sebesar 6.625.000 rupiah sehingga laba kotor kami yaitu penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan sebesar 5.375.000 rupiah. Lalu ada beban usaha yang terdiri dari biaya administrasi sebesar 10.000 sehingga beban usaha kami 10.000 rupiah. Jadi laba bersih sebelum pajak kami sebesar 5.365.000 rupiah. Lalu kami belum terkena pajak karena kami belum membuat NPWP sehingga laba bersih setelah pajak kami sebesar 5.365.000 rupiah. Next. Di sini ada merchandise Monkey ID, yaitu ada gantungan kunci, stiker, dan tote bag. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusril Mahendra Nasution. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai merchandise elemenmonkey.id. Selain menawarkan kaos, kami juga menawarkan merchandise untuk para konsumen kami untuk menarik pembelian produk kami. Merchandise yang kami tawarkan ada beberapa, yaitu yang pertama ada gantungan kunci seperti foto yang sudah kami lampirkan, yang kedua ada stiker, yang ketiga ada tote bag. Selanjutnya ada perizinan usaha. Untuk perizinan usaha itu yang nomor pertama nomor induk berusaha atau NIB, yang kedua online single submission atau OSS. Kesimpulannya, dari hasil riset pasar dan analisa data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu rata-rata konsumen kami itu lebih memilih jenis bahan untuk baju, yaitu cotton 30, rambut es, cotton bambu, bahan yang awet dan bagus. Yang kedua, konsumen berminat terhadap produk baju dengan warna gelap. Yang ketiga, rata-rata konsumen kami akan tetap berminat membeli baju pada kisaran harga 90.000 sampai 120.000. Yang keempat, konsumen juga lebih memilih melakukan pengiriman melalui jasa pengiriman dan melakukan pemesanan melalui media sosial Instagram dan WhatsApp. Dan yang terakhir adalah harga jual per produk kami itu 120.000 dengan keuntungan yang didapatkan per produknya sebesar 55.000. Saran. Dengan sistem pemberian masukan dari beberapa konsumen diketahui meningkatkan pangsa pasarnya, sehingga disarankan yang pertama itu dikarenakan produk baju yang sudah banyak pesaing, maka kami itu membuat karakter tersendiri dari desain elemenmonkey.id. Yang kedua, memberikan promo di hari-hari besar seperti 17 Agustus dan lain-lain. Yang ketiga, produk yang akan dipasarkan diharapkan dikemas dengan menarik
Dan yang terakhir itu harga produk diharapkan sesuai dengan kualitas produk. Yang selanjutnya adalah lampiran NIB. Jadi di sini kami sudah membuat perizinan berusaha berbasis risiko dengan nomor induk berusaha itu 1701-2200-3224. Dengan nama pelaku usaha itu kami melakukan salah satu dari antara kami, yaitu Widiano Sakti, dengan alamat di Jalan Putra Bakti 7, Desa atau Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini kami memilih skala usaha itu kami karena usaha mikro, karena memang kami berusaha ini masih kecil-kecilan. Selanjutnya di sini ada lampiran pemberian merchandise talenmonkey.id. Di sini kami hanya melampirkan beberapa pembeli kami. Dan dengan target pembelian kami itu ada 100, alhamdulillah dalam beberapa periode itu pembelian produk 100 itu tercapai. Tapi di sini kami hanya melampirkan beberapa galeri pembeli saja. Selanjutnya di sini ada lampiran testimonial pelanggan. Testimonial pelanggan yang pertama ada dari Martin Luther dengan katanya bahan bajunya adem, nggak panas, dan pas dipakai pengen repeat order lagi. Yang testimonial yang kedua ada dari Pinta Marito dengan komenan bajunya bagus, paikannya menarik, nggak nyesal intinya beli. Dan yang ketiga ada testimonial dari Debbie. Dia di sini katanya mau ngaduin ke pacarnya dan katanya bisa dipakai dari cewek sama cowok. Yang terakhir ada testimonial dari Yondi Novernus, ya katanya bagus banget, merchandise juga banyak, harganya pas di kantong. Nah, selanjutnya adalah kami di sini mengambil beberapa, ada kutipan dari Henry Ford, yaitu kebersamaan itu seperti permulaan, kemudian menjaga kebersamaan merupakan kemajuan dan kerjasama merupakan keberhasilan. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kami kali ini, kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.